atau pemetaan terkait jumlah dan lokasi pemukiman ilegal yang berada di bantaran sungai di wilayah ini? Untuk sementara ini kami masih proses penyusunan. Di proses. Karena kan kemarin tahun lalu kami udah nyusun, 2 tahun yang lalu kami nyusun. Tapi karena tahun ini ada perubahan RT RW yang baru, rencana tata ruang yang baru, otomatis kami harus mengikuti dulu. Jadi kami harus memastikan zona-zona yang seharusnya tidak boleh dijadikan permukiman itu tuh kami petakan lagi. Takutnya ada perubahan soalnya kayak gitu. Terus dampak apa saja yang di lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari adanya pemukiman liar di bantaran sungai menurut Dinas? Dampak apa? Lingkungan dan sosial. Iya. Kalau lingkungan sudah pasti buruk ya, karena kan misal mereka menutupi saluran, otomatis kan aliran sungainya kan terhambat ya toh. Dan itu kan mereka mungkin di apa ya, hulu itu awal ya, hilir. Tapi yang di hulunya ini kan otomatis akan terdampak ke prosesnya dari hulu ke hilirnya, banjirnya itu akan mampias ke yang wilayah lain-lainnya. Itu secara lingkungan ya, otomatis sampah juga akan menumpuk kan, karena mereka kalau mereka berani memajukan bangunan itu sampai ke sungai, otomatis mereka kan tidak berpikir tentang lingkungan, otomatis sampah juga di sini akan tambah di situ. Otomatis kerusakan lingkungan akan meningkat tajam pada saat kalau pemukiman liar itu tetap ada di situ. Apalagi kebanyakan pemukiman liar itu mereka itu berlokasi di lahan-lahan itu yang memang seharusnya secara tata ruang itu mereka untuk sempadan atau bambu untuk hijau masih nggak boleh dikontaminasi. Terus kalau secara sosial bisa jadi ya satu ada kecemburuan secara sosial ya, entah itu kecemburuan karena mereka bisa memanfaatkan sesuatu tanpa ada sanksi ya kan. Lalu itu juga ada kecemburuan dari segi apa ya, mungkin bukan kecemburuan juga, lebih kayak kesenjangan lah kehidupan. Pada saat orang-orang yang tinggal di permukiman liar otomatis kan secara ekonomi kan mereka nggak perlu nih mengeluarkan uang untuk lahan tersebut ya, sedangkan orang yang lainnya itu butuh perjuangan juga gitu untuk mendapatkan hunian gitu dengan uang, dengan penghasilan yang sama gitu. Itu sih lebih kayak itu sih kayaknya. Oke. Langkah konkret yang dilakukan Dinas dalam menangani warga yang tinggal di bantaran sungai secara ilegal? Sementara ini pastinya kami kan nggak mungkin langsung tiba-tiba digusur Iya, kan nggak bisa. mungkin ya. Pasti akan pendekatan secara persuasif dulu, maksudnya lebih dekat, kita dekati secara halus dulu, kita sosialisasi, kita berikan informasi. Tapi bisa diterima nggak sama warga-warga yang? Iya, kalau warga itu kan selama kepentingan mereka kalau diotak-atik kan pasti nggak mau ya kan ya. Tapi kan memang langkahnya pemerintah kota Surabaya kan tidak bisa langsung serta-merta langsung kita perangi atau kayak gimana gitu kan. Otomatis ya tetap harus mereka kita dekati dulu, kita berikan proses ya. Iya pasti harus ada proses, kecuali nanti pada akhirnya mereka ternyata tetap tidak mau, baru ya kita harus punya tindakan yang lebih memaksa gitu. Karena memang bisa jadi lahan yang digunakan itu untuk kepentingan orang banyak. Misalnya lo buat RTH kan ya buat kepentingan orang banyak kan itu. Oke. Yang terakhir, apakah ada program relokasi atau penyediaan hunian alternatif bagi warga tersebut? Jika ada, seperti apa mekanisme dan kriteria? Jadi kalau misalkan kita berkaca pada teman-teman yang ada di kampung Satu Malam ya, itu mereka memang kami sediakan hunian alternatif di Rusunawa Makal posisinya pada saat itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang berKTP Surabaya, Dinas Sosial itu sudah mendatang siapa aja yang berKTP Surabaya, kepala keluarganya, berapa orang jiwanya. Lalu biasanya Dinas Sosial itu akan bersurat ke kami bahwa dibutuhkan hunian sementara sekian kakak, seperti itu. Kami akan mengecek ketersediaan unit hunian kami dulu. Nah, nanti itu yang bisa kami, kalau itu misalkan cukup dan lebih ya kami pindahkan di situ. Sampai sekarang teman-teman dari kampung Satu Malam masih di Rusunawa Makal. Oke. Berarti untuk prosesnya itu dari Dinas Sosial dulu baru ke
diseleksi gitu ya? Iya, tergantung dinas, tergantung karena kan gini, arahan itu kan tidak selalu turun di kami. Ya kan? Arahan tuh bisa turun di dinas kesehatan, bisa turunnya di dinas sosial. Berarti Mana yang menangkap dinas sini langsung berarti bisa juga. bisa aja menangkap case-nya dulu itu siapa yang dapat arahan case-nya. Karena bisa jadi mungkin dinas sosial dapat laporan apa kan kita juga nggak tahu. Nah itu mereka tiba-tiba pengajuan untuk pemindahan teman-teman dari Kampung 1001 Malang untuk diajukan ke Dusun.